Salam sejahtera semuanya. Apa kabar? Sehat dan bahagia ya? Wah, keren sekali. Pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar kimia dalam materi hidrolisis garam dan reaksi garamnya, ya, tentang hidrolisis garam dan reaksinya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama belajar bersama dengan Andi, Dina, Fernando, Gregorius, dan Jamiatul. Semangat belajar, selamat belajar. Semoga pembelajaran ini membawa berkah. Sukses untuk semuanya. Selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Di sini saya memperkenalkan nama saya Mia. Ada pun anggota saya Dina, Anggi, Melki, dan Novan. Halo semua, di sini saya Dina akan menjelaskan pengertian garam. Untuk itu, mari kita simak materi berikut ini. Garam merupakan senyawa yang dihasilkan dari reaksi netralisasi antara larutan asam dan larutan basa. Secara umum, reaksi netralisasi adalah sebagai berikut. Asam ditambah basa menjadi garam ditambah air. Contoh dari reaksi netralisasi atau reaksi pembentukan garam. Asam ditambah basa menjadi garam ditambah air. Garam dapat terbentuk dari 4 reaksi kimia. Reaksi kimia adalah sebagai berikut. Yang pertama, garam dari asam kuat dan basa kuat. Garam ini bersifat netral, dalam kurung pH sama dengan 7. Contohnya adalah NaCl, KCl, K2SO4, Ca dalam kurung NO3, tutup kurung 2. Yang kedua, garam dari asam kuat dan basa lemah. Garam ini bersifat asam, dalam kurung pH kurang dari 7. Contohnya adalah Zn dalam kurung ClO4, tutup kurung 2, NH4Cl, AlCl3, Fe dalam kurung NO3, tutup kurung 2. Yang ketiga, garam dari basa kuat dan asam lemah. Garam ini bersifat basa, dalam kurung pH lebih dari 7. Contohnya adalah Na2SO3, KCN, Na2CO3, dalam kurung CH3COO, tutup kurung 2Ca. Yang keempat, garam dari asam lemah dan basa lemah. Sifat asam atau basa bergantung pada nilai Ka dan Kb dari senyawa tersebut. Contoh, Zn dalam kurung NO2, tutup kurung 2, CH3COO, NH4, Fe3 dalam kurung PO4, tutup kurung 2. Oke teman-teman, tadi Dina sudah menjelaskan tentang pengertian garam. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian hidrolisis. Pengertian hidrolisis. Apa itu hidrolisis? Hidrolisis garam adalah reaksi peruraian yang terjadi antara kation dan anion garam dengan air dalam suatu larutan. Beberapa sifat dan karakteristik dari hidrolisis garam adalah sebagai berikut. 1. Menghasilkan asam dan basa pembentuk garam. 2. Kation dan anion dari asam basa kuat tidak dapat terhidrolisis karena terionisasi sempurna. 3. Garam tidak terhidrolisis jika tidak ada kation maupun anion yang bereaksi. 4. Garam terhidrolisis sebagian jika salah satu kation atau anion bereaksi. 5. Garam terhidrolisis sempurna jika kation dan anion bereaksi. Selanjutnya yaitu reaksi pada hidrolisis garam. Dan untuk reaksi hidrolisis garam dibagi menjadi 3, yaitu hidrolisis sempurna, hidrolisis sebagian, dan tidak terhidrolisis. Hidrolisis sempurna terjadi dari senyawa asam lemah dan basa lemah. Hidrolisis sebagian terjadi dari senyawa basa kuat dan asam lemah. Reaksi yang tidak terhidrolisis terjadi dari asam kuat dan basa kuat. Oke teman-teman, tadi Anda sudah menjelaskan tentang pengertian hidrolisis dan reaksi hidrolisis garam. Selanjutnya saya di sini akan contoh reaksi hidrolisis garam sebagian dan sempurna. Reaksi hidrolisis garam sebagian dan sempurna. Reaksi hidrolisis garam sebagian NaCH3COO Na plus CH3COO min CH3COCO min plus H2O CH3COO plus OH min. Reaksi hidrolisis garam sempurna CH3COCO NH3 CH3CO min plus NH4 plus NH4 plus H2O NH3
plus H2O plus CH3COCO min plus H2O CH3COCOH plus OH min. Sifat garam pada hidrolisis sempurna memiliki bergantungan pada nilai Ka dan Kb. Pertama, jika Ka sama dengan Kb, maka garam tersebut bersifat netral. 2. Jika Ka lebih besar dari Kb, maka garam tersebut bersifat asam. 3. Jika Kb lebih besar daripada Ka, maka garam tersebut bersifat basah. Pada reaksi hidrolisis, jumlah garam yang mengalami hidrolisis hanya sedikit tetapi tetap menyebabkan perubahan nilai pH larutan. Karena itu, reaksi hidrolisis juga disebut reaksi kesetimbangan. Tetapan kesetimbangan reaksi hidrolisis disebut tetapan hidrolisis KW. pH larutan garam dari asam kuat dan basa kuat yang tepat habis bereaksi adalah pH sama dengan 7 netral. Nilai suatu pH larutan garam dari asam dan basa bukan kuatan hitungan berdasarkan nilai tetapan hidrolisis KH dan tetapan ionisasi asam dan basa Ka dan Kb. Nilai garam dari asam kuat dan basa lemah pH lebih besar daripada 7. Garam ini bersifat asam. Hai semuanya, tadi Mia sudah menjelaskan tentang reaksi hidrolisis garam sebagian dan sempurna. Di sini saya Melki akan menjelaskan manfaat hidrolisis garam. Manfaat hidrolisis garam dalam kehidupan. Proses hidrolisis garam memiliki banyak manfaat dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah 1. Garam ammonium nitral NH4NO3 yang merupakan campuran dari basa lemah dan asam kuat sehingga garam ini bersifat asam. Ammonium nitrat biasanya digunakan untuk alat kompres dingin. 2. Monosodium glutamat atau MSG C5H8NO4Na merupakan garam yang bersifat basa. MSG merupakan campuran dari asam, lemah, dan basa kuat. Garam ini biasanya digunakan sebagai penyedap rasa pada makanan. 3. Kangkung molusa seperti Cypress berupa tersusun oleh kalsium karbohidrat CaCO3. Garam ini bersifat basa. 4. Kalium nitrat adalah garam yang bersifat netral. Garam ini terbentuk dari senyawa asam lemah dan basa kuat. Kalium nitrat biasanya digunakan sebagai bahan pengawet dalam sosis atau KNO3. Hai teman-teman, bagaimana dengan penjelasan yang disampaikan oleh Melki tadi? Jadi sudah paham ya apa manfaat hidrolisis garam dalam kehidupan. Selanjutnya saya sendiri Mia dan Ovan akan menjelaskan contoh-contoh soal dalam hidrolisis garam. Tuh, hitunglah pH larutan. BaOH2 0,005 M dibagi OH min sama dengan B kali MB sama dengan 2,5 kali 10 pangkat 4. POH sama dengan min 109 buka kurung OH tutup kurung sama dengan min 109 tutup kurung 1 kali 10 min A pangkat 3 tutup kurung sama dengan 3. pH sama dengan 14 min POH sama dengan 14 min 3 sama dengan 11 buka kurung basah tutup kurung. Halo teman-teman, bagaimana yang disampaikan oleh Mia tadi? Semoga apa yang disampaikan oleh Mia dapat dipahami dan dimengerti ya. Di sini saya Ovan akan menjelaskan contoh-contoh soal. Sekian berikutnya. HCl 0,0 M dibagi H plus sama dengan A kali Ma sama dengan 1 kali 2 kali 10 min 2 sama dengan 2 kali 10 min 2. pH sama dengan min 109 H plus sama dengan min 109. 2 kali 10 min 2 sama dengan 2 min 109,2 atau kuat. Oke, untuk contoh soal berikutnya kalian bisa kerjakan mandiri ya, yaitu
CH3 0,M dalam kurung KA sama dengan 10 pangkat min 5 tutup kurung dibagi H plus sama dengan. Baiklah, demikian pembelajaran tentang hidrolisis garam dan juga reaksi garamnya bersama teman-teman tadi. Bagaimana, bisa dimengerti? Jika belum, tambahkan lagi referensi untuk belajarnya dengan materi-materi yang berbeda ya. Jika sudah mengerti, boleh dijawab tadi pertanyaan yang diberikan untuk membangun diri. Selamat belajar terus dan sukses untuk semuanya. Sampai jumpa.